Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jumpa lagi dengan saya, Ibu Kartini Fajrianti, pada BDR di SMA Negeri 1 Utan. Jadi materi kita yang akan kita bahas tentang kali ini, yaitu tentang materi tutir sesuai dengan kompetensi dasar yang saya ajarkan hari ini. Ada mata pelajaran muatan lokal etnis Samawa pada kelas 12 SMA Negeri 1 Utan. Baik, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa topik kita tentang tutir atau cerita rakyat Sumbawa. Biasanya kalau dalam bahasa Indonesia kita dengar dengan cerita ya, tapi kalau Sumbawa kita dikenal dengan istilah tutir ya. Dalam bahasa Indonesia ada istilahnya bercerita, tetapi kalau dalam bahasa Sumbawa ketika bercerita itu maka akan menjadi batutir. Itu. Baik. Nah, apa itu tutir atau apa sih tutir? Nah, jadi tutir ini bersinonim dengan cerita rakyat tahu Samawa atau dongeng yang disampaikan dengan secara lisan. Jadi tutir biasanya digunakan oleh feminis untuk menghibur bayinya atau anaknya atau sebagai media pengantar tidur. Biasanya masyarakat zaman dahulu menggunakan tutir ini sebagai media untuk mengantarkan tidur anaknya. Ya, begitu ya, digunakan biasanya oleh kaum ibu-ibu. Nah, jadi tutir ini sendiri merupakan cerita rakyat masyarakat Sumbawa, merupakan salah satu karya seni, sastra lisan yang disampaikan atau merupakan aset masyarakat Sumbawa. Nah, fungsi tutir, apa sih fungsi tutir itu sendiri? Kira-kira ada yang tahu nggak tentang fungsi tutir? Baik. Nah, fungsi tutir ini salah satunya adalah sebagai hiburan. Kemudian juga sebagai entertain. Apa sih bedanya sebagai hiburan dan sebagai entertain? Entertain juga menghibur. Nah, sebagai hiburan ini, jadi tutir itu juga memiliki tutir atau cerita yang sangat jenaka, sangat lucu sekali. Kemudian entertain, jadi ketika orang membaca itu bisa menghibur. Jadi walaupun ceritanya kurang sedih atau apa, jadi paling tidak dengan ketika kita membaca itu bisa menghibur suatu pendengar, ya. Pendengar bisa menghibur pembaca, gitu ya. Kalau yang sedang membaca tutir, gitu ya. Nah, selanjutnya fungsi tutir itu lagi adalah mengantar tidur si buah hati yang susah tidur. Seperti tadi ya yang sempat kita bahas tadi bahwa salah satu tujuannya adalah untuk mengantar tidur si buah hati yang susah tidur. Ya, kalau orang-orang di kota biasanya istilahnya mendongeng. Tapi kalau orang Sumbawa menyebutkannya dengan istilah batutir. Baik, kalau ada orang yang menyampaikan tutir. Baik. Nah, contoh tutir. Apa sih contoh tutir itu? Kira-kira contoh tutir Samawa itu apa aja? Apa contohnya? Yaitu ada salah satunya yaitu tutir Tanjung Menangis. Kemudian juga ada tutir Nyai Bonong. Kemudian juga ada tutir Nebote Nekakura. Ada tutir juga Lalu Lepang Kuning. Ada juga tutir yang berjudul Ai Mangkung. Kemudian juga ada tutir Batunung. Nah, ini merupakan beberapa contoh tutir Samawa. Ya, tutir Samawa. Sebenarnya masih banyak contoh-contoh judul-judul yang lain dari tutir bahasa Samawa. Nah,
Kemudian selanjutnya, salah satu contoh di sini ada tentang Tutir Tanjung Menangis. Mungkin ada yang pernah dengar ya, cerita atau Tutir Tanjung Menangis. Jadi kisahnya, cerita Tanjung Menangis ini adalah tentang seorang putri raja yang sedang mengalami sakit keras yang sudah tidak bisa disembuhkan. Kemudian orang tuanya mengadakan sayembara. Jadi singkat ceritanya, mengadakan sayembara dan mengadakan suatu perjanjian. Kalau yang bisa menyembuhkan penyakit tersebut adalah perempuan, maka dia akan menjadikan sanak keluarganya atau diberikan imbalan yang setimpalnya. Tetapi kalau yang bisa menyembuhkan putri raja tersebut adalah laki-laki, maka dia berhak memperistrikan si putri yang sedang sakit tersebut. Namun ternyata sang raja mangkir dari janjinya. Apa yang akan terjadi? Penasaran kan? Kalau penasaran nanti bisa cari-cari ya. Yang jelas endingnya sangat luar biasa. Apa kaitannya raja dengan seorang tabib, dengan seorang putri yang sakit, dan apa hubungannya dengan Tanjung Menangis? Baik, kira-kira seperti itu gambarannya. Penasaran kan? Nah, itulah tutir ya. Jadi ketika kita mendengar tutir itu, jadi hati kita bisa terhibur. Kalau yang mendengarkan pun juga kalau kita membaca tentang tutir, membaca suatu tutir itu bisa menghibur hati. Ya? Oke. Baik, ada istilah yang kita ketahui tentang jenis tutir. Mungkin ada beberapa dari kalian yang sudah kenal jenis-jenis tutir. Ada? Iya, jadi tutir itu dibagi menjadi dua jenis tutir ya. Tutir dalam bahasa Sumbawa itu dibagi menjadi dua jenis. Ada tutir di kalangan istana atau kerajaan. Kemudian juga ada tutir masyarakat biasa di luar istana. Tutir kalangan istana kerajaan. Ada yang tahu nggak apa itu? Atau bahkan tutir masyarakat biasa di luar istana. Ada yang tahu nggak? Ya, makanya kita belajar ya, biar kita semua sama-sama tahu dan bisa belajar dari semua ini, bisa mengambil semacam ilmu dari materi yang bisa disampaikan ini. Bagaimana dengan tutir kalangan istana? Baik. Nah, ini dia. Tutir di kalangan istana itu yang menceritakan tentang istana atau kerajaan dan lingkungan sekitar. Yang pelakunya adalah bangsawan serta pihak yang berhubungan dengan istana. Nah, jadi tutir yang ada kaitannya dengan istana, yang ada kaitannya tentang pelakunya adalah bangsawan atau orang-orang yang hidup di dalam istana tersebut. Itulah yang disebut dengan tutir di kalangan istana. Bisa dimengerti? Baik, itu tentang tutir di kalangan istana. Bagaimana dengan contohnya? Nah, contoh tutir di kalangan istana. Apa saja contohnya kalangan istana? Ada tutir tentang Lala Talutu. Kemudian ada tutir tentang Lala Bunte. Kemudian ada tutir Laludia dan Lala Jinis. Ya, jadi inilah tutir Lala, kemudian Lala Talutuk, Lala Bunte, Lala Jinis, dan Laludia. Ya, jadi istilah Lala dan Lalu ini merupakan gelar bangsawan untuk masyarakat Sumbawa. Nah, jadi cerita-cerita judul-judul ini yang saya sebutkan ini tentang contoh tutir kalangan istana karena cerita Lala Talutu, Lala Bunte, Laludia ini merupakan pelaku yang berada di istana yang akan
merupakan pelaku yang ada di sana atau pelaku atau bangsawan yang ada dalam cerita. Makanya dia termasuk ke dalam contoh tutir kalangan istana. Ya, karena Lala Lutuk, Lala Bunte, lalu dia dan Lala Jenis merupakan orang bangsawan. Gelar Lala dan Lalu ini merupakan gelar bangsawan. Jadi itu dikategorikan masuk ke jenis tutir kalangan istana. Oke, baik. Bagaimana dengan tutir di kalangan biasa atau kalangan masyarakat biasa? Nah, tutir di kalangan masyarakat biasa yaitu tutir yang menceritakan tentang kondisi dan situasi di luar istana. Ya. Jadi yang menceritakan tentang kondisi dan situasi di luar istana. Baik. Contoh tutir di kalangan masyarakat biasa. Apa contohnya? Baik, ada tutir merbat bore. Ya, mungkin pernah dengar tentang tutir merbat bore. Baik, kemudian juga ada tutir tentang nyabonong. Kemudian ada juga tutir sidiwi. Jadi, tutir merbat bore ini banyak sekali nilai moral yang bisa kita ambil. Ya, jadi karakter dari tutir merbat bore ini mempunyai karakter yang lucu, yang bisa dikatakan ada juga kadang nyambung, kadang enggak, gitu ya. Itu tentang karakter seorang tentang dalam cerita atau tutir merbat bore. Bagaimana dengan nyabonong? Nyabonong ini dalam tutirnya ini dikenal dengan karakter yang cerdas, yang cerdik juga. Kemudian tetapi kadang juga ada teledornya. Dan tentang tutir sidiwi, kalau nggak salah waktu saya kecil ini pernah diceritakan oleh nenek saya. Ini tutir sidiwi ini adalah cerita tentang seorang perempuan yang mempunyai rambut panjang kalau nggak salah, tapi dia ini mengalami musibah di sungai, terhanyut, tetapi pada akhirnya berhari-hari dan bermalam-malam dia dicari oleh orang tuanya, oleh masyarakat, oleh penduduk. Disisirlah sungai tersebut. Ternyata dia ditemukan di salah satu tempat. Kalau bahasa Sembawanya itu ada istilahnya purang air atau di rumpun bambu. Itu rambutnya tersangkut di situ. Begitu. Itu singkat ceritanya ya. Jadi ini tutir merbat bore, tutir nyabonong, tutir sidiwi ini merupakan contoh dari tutir di kalangan masyarakat biasa. Nah, inilah tantangan yang harus kita hadapi sekarang. Ya, di mana pada saat sekarang ini kebanyakan tutir ini mengalami aliansi dalam masyarakat Sumbawa. Di mana penggunaannya sudah mulai terdegradasi. Ya, terdegradasi disebabkan oleh kurangnya kesadaran melestarikan budaya dan kebanggaan menggunakan tutir ini sebagai sebuah hiburan bagi anak-anak. Ya, karena kebanyakan sekarang kebudayaan tersebut, seni sastra Samawa itu kebanyakan sudah hilang, tergerus oleh masa, tergerus oleh zaman karena perkembangan teknologi. Begitu. Nah, tugas kita sebagai pelajar, sebagai pemuda, itu bagaimana caranya kita belajar. Ayo kita melestarikan segala budaya
budaya daerah kita sendiri. Begitu. Baik seni dari segala macam seninya, seni tari, seni ukir, kemudian juga seni sastranya. Itu kita harus jaga kelestariannya. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan hari ini, kalau bukan sekarang, lantas kapan? Saipo laminu kita. Gitu ya. Nah, apa yang akan terjadi ya jika tutir ini mengalami aliansi dalam masyarakat Sumbawa di mana penggunanya sudah mulai terdegradasi yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran melestarikan budaya dan kebanggaan yang menggunakan sebagai sebuah hiburan bagi anak-anak. Apa yang akan terjadi? Maka jika hal ini terus berlangsung, tidak akan menutup kemungkinan bahwa tutir tinggal menyisahkan potongan sejarah yang hanya dikenang bahwa itu pernah ada. Oh, mungkin nanti kelak ketika beberapa tahun lagi kita akan bilang, oh iya, tutir itu pernah ada, tapi saya tidak pernah mendengarkannya. Oh iya, tutir itu pernah ada, tetapi saya tidak pernah menyampaikannya, tidak pernah berpraktek, tidak pernah belajar untuk melakukannya. Ingat, yang harus kita ketahui itu bahwa seni sastra, kebudayaan yang kita miliki merupakan aset negara kita. Ya, aset negara kita. Nah, ini merupakan sastra lisan, ya, sastra lisan masyarakat Sumbawa, di mana disampaikan dengan cara menuturkan, ya, dengan cara menuturkan atau disampaikan dari mulut ke mulut, secara turun-temurun, regenerasi. Ya, itu biasanya diungkapkan oleh Bapak Usman Amin, ya, sering diungkapkan, bahkan sering dalam bukunya dituliskan, pada buku-buku beliau pernah dituliskan. Nah, kemudian yang harus diketahui juga itu beberapa contoh sastra lisan yang dimaksud yaitu ada lawas, kemudian juga tutir, panan, dan ama. Sementara sastra itu disampaikan dalam bentuk tulisan atau dokumen, gitu ya, untuk manuskrip atau naskahnya. Baik, seperti itu. Nah, luar biasa sekali. Jadi bahwa Indonesia ini sepatutnya menumbuhkan keragaman sebagai jati diri bangsa. Salah satunya yaitu caranya itu menumbuhkan kesadaran keragaman tersebut. Ya, keragaman kita adalah manfaat pembelajaran sastra Samawa yang bertemakan keragaman. Ya, sebagai salah satu entitas sastra Nusantara. Jadi sastra Samawa juga dapat memainkan peran sebagai penjaga cita-cita luhur bangsa. Jadi khususnya untuk menumbuhkan kesadaran keragaman dalam masyarakat Sumbawa. Misalnya bisa melalui lawas atau puisi, tutir atau prosa, panan atau pantun, kemudian ama atau kata bijak, dan seterusnya. Itu yang lain-lain, masih banyak lagi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa keragaman masih belum diterima sepenuhnya oleh sebagian, seperti konflik etnis Samawa dan Bali pada tahun 2013 yang lalu. Iya, oke. Baik, itu saja materi pengantar untuk kelas 12 pada kesempatan ini. Untuk selanjutnya nanti akan kita bahas pemaparan berikutnya di pertemuan selanjutnya. Baik, sekian dari saya. Mohon materinya untuk dipahami dan dimengerti. Terima kasih atas perhatiannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.